Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zaitek di channel Zaitek, channel yang membahas seputar dunia cryptocurrency, P-Network, dan lain-lain. Apa kabar kalian semua, sobat pionir di seluruh dunia dimanapun kalian berada? Admin doakan kalian semua sehat selalu. Pada kesempatan video kali ini, admin akan memberikan informasi yang sangat bagus terkait perkembangan berita-berita P-Network dari manapun ya. Tapi terkhususnya untuk video kali ini, admin akan mereview berita itu dari X ya. Berita seperti apa yang akan admin sampaikan? Silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan berita terbaru terkait perkembangan berita P-Network dari channel Zaitek agar lebih cepat. Berita kali ini admin akan bawakan dari P-Network Open Mainnet at P81 Mall ya. Ini tadi juga admin sudah mereview terkait artikel dari dia tentang 7 poin tuduhan yang dilontarkan kepada P-Network dan 7-7-nya itu bisa disangkal dengan mudah ya. Jadi buat sobat-sobat pionir sekalian yang belum menonton videonya, nanti silakan scroll di channel admin di bawah ya. Di hari ini ada ya, di video terbaru tapi hari ini. Seperti itu ya. Tentang seperti itu, dan juga ada tentang updatean terbaru tentang Pidaus Web. Buat teman-teman sobat pionir juga yang belum menonton, silahkan klik saja, di scroll juga ya. Kalaupun tidak ada di rekomendasi, masuk saja ke channel admin ya. Kita coba langsung ke dalam inti informasinya. Membongkar kesalahan konsep tentang P-Network ya. Jadi di sini jelas yang di headline itu mungkin beberapa orang ya skeptis, sentimen sekali ya terhadap P-Network itu. Lah, P-Network itu proyek abal-abal, proyek nggak jelas, dan ya beberapa sentimen yang eh, apa ya, negatif lah terhadap P-Network ya sangat banyak ya. Tapi kita acuhkan saja ya, karena kita itu tidak usah untuk mendengarkan sobat-sobat haters. Kita masuk ke informasinya. P-Network telah menghadapi skeptisisme terus-menerus dengan banyak yang menyebutnya tidak berharga. Namun, apakah penilaian ini benar-benar adil? Mari kita bahas lebih dalam. Nilai P tidak hanya di masa kini, tetapi juga potensi masa depannya. Inilah mengapa kesalahpahaman umum ini mungkin perlu dicermati lagi. Pi belum dapat diperdagangkan. Apakah ia punya nilai? Memang benar ya. Pi belum menggunakan mainnet terbuka, yang berarti belum ada likuiditas global. Namun ingatlah, setiap proyek blockchain dimulai dari nol. Pada tahun 2009, Bitcoin hanyalah permainan komputer. Bagi kebanyakan orang, Pi mengutamakan desentralisasi dan keamanan daripada keuntungan jangka pendek. Kesabaran hari ini dapat berarti ekosistem yang berkelanjutan di masa mendatang. Pi tidak memiliki kegunaan nyata. Apa yang dapat Anda lakukan dengannya? Banyak yang bertanya, bisakah saya membeli kopi atau membayar tagihan dengan Pi? Jawabannya, Pi lebih dari sekedar mata uang. Ini adalah ekonomi digital yang sedang berkembang. Ekosistem sedang mengembangkan DApps dan integrasi bisnis. Pembayaran percontohan sudah dilakukan di beberapa wilayah. Utilitas Pi tidak hilang. Ia terus berkembang seperti internet awal sebelum Google atau Facebook ada. Pi hanyalah penipuan kripto lainnya. Sikap skeptis dapat dipahami, mengingat kegagalan BitConnect dan OneCoin di masa lalu. Namun Pi berbeda. Pi tidak ada ICO, tidak ada investasi di muka, penambangan bebas dan adil, pendiri berbasis di Stanford, dan peta jalan yang transparan. Membandingkan Pi dengan penipuan langsung adalah menyesatkan. Nilai intinya terletak pada komunitas, bukan keuntungan instan. Penundaan dalam peta jalan hanya janji kosong. Ya, peluncuran mainnet Pi telah ditunda, namun dalam kripto, lambat dan mantap memenangkan perlombaan. Ethereum butuh waktu bertahun-tahun untuk beralih ke proof of stake. Cardano menghabiskan waktu 5 tahun
untuk membangun ekosistemnya. Pi mengambil pendekatan yang mengutamakan keamanan yang lebih penting daripada kecepatan. Daripada kehilangan kepercayaan, perhatikan bagaimana tim Pi terus meningkatkan berinovasi. Oke, jadi di sini ada perbandingan antara Pi dan koin kripto lainnya yang dulu sedang dikembangkan ya. Ethereum butuh waktu bertahun-tahun loh untuk beralih ke proof of stake ya. Ini adalah sistem tentang penambangan yang mungkin tidak jauh beda ya. Ini bisa dipahami sebenarnya memang tidak jauh beda dari proof of work atau POW yang digunakan oleh Bitcoin. Di sini saja Cardano menghabiskan waktu 5 tahun untuk membangun ekosistemnya. Sebenarnya tidak terlalu jauh beda dengan Pi Network ya. Pi Network butuh waktu 6 tahun. Sebenarnya untuk waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu Pi Network bisa untuk melistingkan di bursa ya, untuk mengambil utilitas secara global. Tetapi apakah ekosistemnya itu matang ya? Dan apakah nantinya ekosistem itu berjalan dengan semestinya yang diharapkan? Nah, tentunya tidak. Makanya di sini Pi Network itu mengambil langkah yang lebih signifikan, lebih matang, dan struktur lebih baik terlambat sedikit tapi memenangkan perlombaan ya. Jadi, walaupun terlambat untuk listing di bursa ataupun mengambil likuiditas secara global ya di exchange ataupun apapun ya, tetapi kita itu sudah membangun komunitas jika bila mana di exchange itu memang tidak pas untuk kita ya pasti kita sudah punya ekosistemnya ya. Oke, kita lanjut ya. FUD dan rumor. Mengapa harus percaya pada Pi? Kripto dipenuhi dengan FUD, ketakutan, ketidakpastian, keraguan. Namun, tetaplah waspada. Jangan biarkan pendapat sepihak menyesatkan Anda. Pi memiliki lebih dari 50 juta pelopor yang terlibat. Nah, di sini admin akan mengklarifikasi ya. Jadi untuk Pioneer itu aslinya itu 65 basis juta pengguna lebih ya. Udah hampir menyentuh angka 70 juta pengguna. Jadi di sini ekosistemnya ya sudah jelas ya lebih baik dari koin kripto manapun. Rencana pembangunan yang terstruktur, peningkatan teknis yang sedang berlangsung. Daripada mengandalkan rumor, lakukan riset sendiri. Dior, baca white paper, bergabung dalam diskusi, uji aplikasi sendiri. Kebenaran ada dalam tindakan proyek, bukan dalam desas-desus. Putusan nilai ada di masa depan. Apakah Pi tidak berguna? Itu tergantung pada perspektif Anda. Jika Anda menilai proyek baru dalam standar Bitcoin atau Ethereum saat ini, tentu saja proyek itu kurang bagus. Namun, jika Anda menyadari potensi Pi untuk merevolusi keuangan digital melalui adopsi massal, maka proyek itu layak diberi kesempatan. Ingat, Amazon dulunya hanya sebuah toko buku daring. Tesla diejek karena membuat mobil yang tidak akan bertahan sejauh 100 km. Apa yang terjadi selanjutnya? Sejarah adalah milik mereka yang percaya pada apa yang belum dapat dilihat orang lain. Ini adalah bagian diskusi, bukan nasihat keuangan, selalu DYOR. Jadi, apa pendapat Anda? Apakah Pi membangun masa depan yang benar-benar terdesentralisasi atau hanya sekedar sensasi? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita bahas at P81 Mall ya. Jadi di sini ada sebuah pertanyaan ya. Dan di sini nilai sebuah kripto, nilai mata uang digital ya tergantung pada kepercayaan kita. Jadi cukup jelas sebenarnya ya. Di sini apa poin pentingnya ya? Jadi di sini ada kilas balik terkait perkembangan dari Ethereum dan Cardano. Bahkan dia itu koin-koin kripto lainnya itu butuh waktu berpuluh-puluh tahun. Bisa dibayangkan dari awal listing Bitcoin sampai untuk menyentuh harga 1 miliar itu bahkan butuh waktu 15 tahun ya. Dan untuk kematangannya ya pasti masih belum, tetap ada update-update untuk kripto yang lain tentunya ya.
Ethereum juga butuh waktu bertahun-tahun untuk beralih ke Proof of Stake dari POW ya. Cardano menghabiskan waktu 5 tahun membangun ekosistemnya. Yang mirip-mirip ya, untuk Pi Network itu Cardano ya. Cardano itu 5 tahun untuk membangun ekosistem, dan Pi Network itu mantap untuk membangun ekosistem selama 6 tahun ya. Oke, jadi bagaimana tanggapan sobat-sobat pionir sekalian terkait perkembangan berita terbaru yang admin sampaikan? Untuk sobat pionir sekalian, sampaikan argumentasi sobat pionir sekalian di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan berita terbaru terkait perkembangan berita Pi Network dari channel Zitech agar lebih cepat. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.